billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya arhamar rahimin, irhamna ya jal jalali wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana biasa live streaming kita lewat Facebook. Kalau ada yang Facebook bikin juga dong akunnya, kayak siaran langsung. Biar manfaatnya baru akunnya. Ada bisa. Siaran langsung, lah cicing wae. Bantu dakwah. Ya. Dalam kesempatan ini saya berkunjung ke warung bertakwa. Lihat baca warung bertakwa yang dipimpin oleh Andita Ardi Subarga. Ardi Subarga. Bersama ya sana kita kenalin Wagun. yang tenang lengkap. Wawan Gunawan Ustaz. Wagun sebagaimana di warung bertakwa ya. Apa nih tadi? Nasihat Ustaz. Belakangnya sah Khalil Fadlillah sebagai sama tim pengelola warung bertakwa juga. Iya, pengelola ya juga. gini ya. Jimmy Abdilian Sebagai nama di dia pembantu Ustaz warung. itu jangan ketinggalan tuh lagi tuh. Mengihin owner gado-gado waras. Aco enak mengihin waras. So enak kayak Sama satu lagi Kak. Kenal Bajitor, pengelola juga nih. Pengelola juga. Kami nak kenal Iya, ini yang nonton ribuan ini. Ribuan. Ustaz Jenal. Ustaz Jenal. Produk kopi kita kasih lihat. Crack. Track Bro. Crack bro, saya bilang daripada saya ontoh. Dari Selapan Gunung di Jawa Barat. Asli, 100% kopi asli. Ya. Tidak abal-abal. Yamin tidak. Ide dasar warung bertakwa ini adalah upaya untuk mencari nafkah yang mandiri. Ya, ini coba ini. Ini satu lagi yang kenalin nih. Ya, kenalin. Hadi pengelola. Ini sok. Ya, Assalamualaikum, saya Hari Jiwa dari warung bertakwa tim. Nah, ini hasil racikannya, sari kurma dan susu kambing. Top. Minum dulu. Egi Sujana ya. Egi Sujana. Itu berat ya? Kalau ini udah pas. Mana waktu ini? Tadi kurang sari kurma, tambahin. Udah tambahin kurang susunya. Sekarang udah pas. Niat usaha ini adalah sebuah konsekuensi logis dari kehidupan. Kita sebagai orang Islam harus mandiri. Itu kategori utamanya. Jangan jadi beban orang lain. Ini refleksi dari apa? Jangan lepas dari nilai-nilai tauhid. Coba dibuka surat At-Tahrim ayat 6. Kita kan warung bertakwa, sambil berdagang, sambil kita berdakwah. Antum sendiri belum kenalin diri. Ayo. Siapa nih? Saya Tommy dari tim warung bertakwa juga. Siapa? Tommy Firmansyah. Tommy, bukan Tommy Suharto. Ya kalau Tommy Suharto dagangnya banyak, bukan. Lagi nih. Tom, ayo Tom. Dalam surat At-Tahrim ayatnya 6. Ini ayat 6. Orang banyak tidak menyangka urusan
bertakwa ini dengan warung. Seolah-olah warung bisa hanya nggak ada urusan dengan agama. Keliru. Nah, mari kita lihat. Baca artinya. Di sini sebutkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro waquduha an-nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun shiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, naro, dari api neraka. Pertanyaan saya. Ya. Ku anfusakum wa akhrikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api. Biar jangan sibuk-sibuk nih Quran. Di hold dulu kalau Quran lagi dibacain, ya. Nggak boleh ada kegiatan lain kecuali dengar baik-baik supaya kamu dapat rahmat. Itu perintah Quran. Surat Al-A'raf ayat 204. Sekedar info saja. Pertanyaan saya, apa yang harus dijaga? Apa? Ku anfusakum wa akhlikum naro. Apa yang dia mesti jaga, rek? Apa? Jagana naon, jaga teh naon? Beungeutna. Leungeuna. Naon nu dijaga? Tommy, euy. Hatinya. Hatinya. Iya kan tadi Allah perintah jaga dirimu dan keluargamu. Pertanyaan saya, apa yang harus dijaga? Nah, jadi supaya kita tiap keluarga ini ngerti. Gitu. Tadi siapa namanya? Khalid. Khalid. Aduh, Khalid bin Walid tetap bisa dia. Lid, coba sok jawab. Salah nggak apa-apa, namanya belajar. Yang perlu dijaga teh naon? Kehidupan luas. Tak bertepi. Ayo, sok mikir. Ya bisa. Dari sana mana? Jimmy, Jimmy, sok. Wah, aduh. Jimmy Carter. Ayo apa? Tommy mau berpendapat juga boleh. Nah, Menjaga. Iya naon? Eta perintahna. Naon kudu dijagana. Hati gitu. Aduh, kayak jagalah hati. Sok. Iman Pak, iman. Gimana jaga Pak? Sok terangkeun atuh. Amun bahasa mah aya bi amwalihim wa anfusihim. Jadi kudu dijaga teh nya amwala nya ampusna. Jagana tuh kumaha? Menjagana nya kudu dijaga. Ya kumaha? Nganggo satpam. Kanggo di ku jamaah Islam Pak jigana mah. Ya kumaha? Sing jelas atuh. Pak ku Bapak jelaskeun. Nah, jadi tidak bermaksud mendoktrin, tapi ini proses diskusi. Setuju nggak? Yang perlu dijaga ada 3. 1, akidah konkret jelas. Allah menghendaki akidah umat Islam ini, hamba-hambanya ini harus memiliki tingkat akidah atau wibawa akidah yang the best, yang top. Apa itu akidah? Diambil dari kata aqaid, artinya ikatan kepada siapa? Kepada Allah. Ikatan yang bagaimana? Ikatan yang taat, tunduk. Disitulah diukur akidah kita kuat atau tidak. Ya? Jadi tidak bisa dikaitkan dengan kehidupan ini lepas dari Allah, nggak bisa. Kita mencari nafkah ini, cari makan ini dalam rangka menjaga ikatan kita kepada Allah. Maka kita jaga halal haram. Itu logikanya, turunannya.
Tapi kalau nggak ngerti apa yang kudu dijaga, rek naon cak Sunda. Suntik mati wae dah. Maka oleh karena itu dalam kesempatan ini akidah itu adalah ikatan kita adalah ikatan ketaatan. Nah, sekarang saya nanya lagi, ini kan bicara substansi. Tadi sudah tahu akidah itu ikatan kepada Allah sudah tahu. Pertanyaan saya, dalam ikatan kepada Allah itu yang ditanyakan adalah bagaimana kok ada orang tidak taat? Kok ada orang taat? Nah, kiranya apa itu yang membuat terjaga ikatan kita itu? Jadi kita mengerti, jangan cuma taat. Kumaha gitu. Kumaha coba. Dalam ketaatan kita kepada Allah, ada yang taat, ada yang enggak. Ini kenapa gitu? Dan kita idealnya selalu taat, kan gitu. Namanya menjaga. Nanti ayo pendapat. Gak apa-apa, salah namanya belajar. Karena ada itu keinginan dan perasaan yang buruk. Ada lagi yang lain? Ini selama ini ngaji kan kita cuma ngadege, nggak mikir. Sekarang mesti mikir kalau ngaji dengan Egy Sujana, Mas tahu. Mesti mikir. Oh, ini Pak. Jangan oon. Saya nggak mau pakai istilah dungu, oon we, kita orang Sunda kan. Si bloon ya, bloon si oon. Cuma gimana? Kan tadi awal bahasa ikatan. Ya ikatan. Berarti kan harus ada yang terikat, pada siapa kita terikat. Pada Allah sudah jelas. Nah, kenapa yang barusan tadi? Ada yang taat, ada yang kagak. Karena awalnya mengakui Pak. Oh, itu mah nanti saya balikin, setan goib apa enggak? Kenapa kita nggak boleh taat sama setan? Kan nggak jawab itu. Setan pada kok. Makanya pakai logika yang cerdas. Ya kata, enak begini ngaji. Nggak bisa masalah, cuma mikir. Ya emang manusia emang dilahirkan ke muka bumi emang ada dua sifat yang menguasainya ya tadi ya. Ada wujud, roha, dan takwaha. Ada yang kecenderungan kepada dosa, ada yang kecenderungan kepada Iya, itu pertanyaannya kau naon gitu. Hawa nafsunya tidak dijaga, pikiran dan perasaan. Karena keinginan manusia tidak akan berhenti dalam satu titik. Manusia tidak pernah puas. Jadinya Ya kunaon gitu, kunaon dapat tidak pernah puas. ya, karena Ayo Jimmy, dapat selfie aja, pikir. Allah sengaja menciptakan setan itu untuk menjadi suatu ujian, bukan hanya semata-mata setan ada gitu ya, tidak ada gunanya, ada gunanya juga untuk meningkatkan kita. Inilah kalau kita berpikir ngaji tidak berdalil, akhirnya macam-macam. Iya. Karena jarang baca Quran. Nah, sekarang kita lihat surat ke-18 ayatnya 110. Jadi cara berpikir kita itu dalil. Karena beragama nggak boleh kumaha aing. Enggak aing kumaha. Kan repot. Jadi jangan beragama itu bagaimana gue. Bisa dong. Ya. Jadi beragama itu menurut tuntunan dari Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasakan kalau dengar nama Nabi salawat, ayo kita salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sekali bersalawat Allah balas 10 kali. Dan kata Nabi, ketika namaku disebut ada yang tidak bersalawat, itulah orang pelit. Salawat aja susah, kalau mau dari duit, merege hese. Merege hese bahasa India ya.
Sok. Saya sebutkan innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Artinya Jadi katakan innama sesungguhnya aku ana basyarun, jadi aku hanya Nggak kebaca ya? artinya yang ulang. Aku adalah Supaya suaranya kedengaran ya. Aku adalah manusia keturunan Adam. Bukan. Eh, 110 terakhir. innama ana basyarun. Artinya manusia keturunan Adam Terus seperti kamu seperti kamu yang kan, diberi wahyu yang diberi wahyu kepadaku. nah gitu. Sesungguhnya Tuhan kamu Tuhan yang esa. Ya. Maka siapa yang mengharapkan bertemu dibangkitkan dan dibalas Tuhannya, Ya. maka hendaklah dia melakukan amal soleh Ya. dan janganlah dia menyekutukan dalam beribadah kepada Tuhannya dengan seorang pun. Nah, di situ ada 3 elemen. Apa aja? 1. Nggak dengerin si Jimmy. Aduh. Amalan soleh beramal soleh kan ini faman kana yarju, barang siapa yang ingin Jumpa. berjumpa dengan Allah, yarju liqa'a, bertemu dengan Allah Rabbi fayamal amalan soleh, jadi harus beramal soleh. Kalau pakai dalil enak, Bos. Nggak ngarang-ngarang. Bukan beragama menurut simpulan, bukan beragama menurut Allah. Nah, 3 elemen di situ. 1. Ya, Muhammad itu sama dengan kamu. ya. Dia juga manusia. Yuhailaya. Jadi nggak boleh ada alasan orang ibadah itu ya terang aja Nabi Muhammad kan Nabi, kita bukan. Itu. Ini dalil. Nabi Muhammad itu sama dengan kamu. Manusia biasa. Nah, ini untuk menepis Ya. kultus feodalisme dan lain sebagainya. Hebat Islam, dasar. Tetapi Muhammad itu diberi wahyu. Nah, di situ mulai bedanya gitu. Yang pasti substansinya sama. Karena wahyu itu mutlak haknya Allah. Muhammad sendiri nggak mau. Bukan maunya diajak sampai kegigilan waktu nerima wahyu itu di Gua Hira, ketakutan dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, isi dari wahyunya ini yang menarik, yaitu siapa yang mau berjumpa dengan Allah, maka banyaklah amal soleh dan jangan musyrik dalam beribadah kepada Allah. Jadi motivasi terpenting kita beribadah, rajin ibadah, karena kita pengen ketemu Allah. Wujud prakteknya sholat, ambil wudhu apa ini, jarak kita dengan Allah tidak ada ketika sujud. Ketika sujud tidak ada jarak kita dengan Allah. Betul-betul ya Allah. Makanya bisa sampai nangis orang. Kalau ente semuanya pernah sholat tapi nggak pernah nangis, ente beleguk maksudnya. Nggak ngerti kenapa anda beribadah. Saya tidak bermaksud seperti kiai atau ulama. Saya bukan kiai, saya bukan ulama. Saya advokat yang mengadvokasi nilai-nilai Al-Quran ini yang nggak jalan. Sama ulama-ulama pun belum tentu ngerti ayat ini. Mari jujur coba, selama anda dengar simpulan-simpulan ngomong, anda nggak ceramah-nyeramahin ayat ini. Nggak ada terbetik, oh iya kenapa saya harus taat ya? Nggak ngerti. Yang ada cuma didoktrin orang-orang. Kalau nggak dosa
kalau nggak masuk neraka. Begitu aja cara berdakwahnya. Tidak ngajak logika berpikir. Tidak os jubedil. Os itu objektif, S-nya sistematis, T-nya toleran. Os semuanya. Os. O-nya, Objektif. O-nya, Sistematis. O-nya, Objektif. S-nya, Sistematis. T-nya. Toleran. Kalau sudah os, baru jubedil. Jujur, benar, adil. Jubedil. Jujur. Jubedil. Jubedil. Artinya Jujur. Benar. Benar, adil. itu logik. Nah, kekeliruan kita selalu pengen meraih keadilan tanpa mengerti proses kebenaran. Kemudian kita juga pengennya dapat kebenaran tanpa mengerti proses jujur. Teori saya, ini profesor saya karena saya bikin teori ini dari Asian University supaya jelas, supaya ini bukan abal-abal. Ente lihat juga banyak profesor kagak punya teori. Apa profesor apa coba? Profesor sipulan, teorinya naon? Nggak punya. Kalau tanya saya ada ini. Jadi kalau kita mau meraih keadilan, kita harus ingat dulu cara berpikirnya. Apa objektif? Kemudian sistematis, tahap demi tahap. Kemudian toleran. Saya buktikan. Allah itu objektif. Arti objektif adalah tidak berpihak dan tidak memihak. Itu objektif. Lawan katanya subjektif. Betul? Nah, sekarang saya tanya, secara objektif, kenapa muka kamu gini? Jawab. Pakai ilmu. Jangan itu. Pakai ilmu. Kedokteran, ilmu gen, ilmu apa. Kenapa si Jimmy kia tuh? Kenapa aku naon kia? Saya bapaknya mirip. Bapak ente habis ML nggak inget ente, nggak ada. Tidur main. Nggak jedok, we. Tiba-tiba berujul si Tommy gitu. Mungkin. Sok coba mikir yang sok-sok jago ilmu. Tidak tahu kita. Karena kita tidak tahu, kudu mau diberitahu gitu loh. Oleh yang maha tahu. Siapa? Allah. Gak ada yang maha tahu tuh di seluruh jagat raya ini kecuali Allah. Makanya dia mengklaim maha tahu, maha lihat, maha mendengar. Coba, lah dasar sekali. Bagaimana? Semuanya terbatas. Hanya Allah yang objektif, tidak terbatas. Tak tertandingi, tak terkalahkan. Yang lainnya subjektif. Ya. Maka oleh karena itu kita perlu beribadah itu karena kita ingin jumpa dengan Allah. Apa anda nggak kagum coba sama Allah? Kok bisa nyiptain kita gini, bisa ngomong aja pusing gitu loh. Kalau pakai komputernya susah kita. Kok bisa ngomong? Itu aja nggak bisa kepikir. Kok bisa lihat? Ya? Kok dari melihat bisa jatuh cinta? Udah asal. Bagaimana? Kok dari kata-kata bisa tertusuk hati? Waduh. Bagaimana? Hati di dalam ya. Susah lagi. Kalau pisau ditusuk masih bisa ditarik. Kalau kata-kata nancep terus susah, sakit hatinya dahsyat ya Allah. Nah makanya dalam Islam jangan kamu ngomongin orang kan begitu. Jangan menggibah. Islam mah udah hebat dari dulu psikologinya. Termasuk sekarang ini yang sedang melanda dunia. Apa? COVID-19. Ya nah? Nah, kalau ditanya Quran, naon teh COVID-19 teh naon sih? Virus-virus naon? Sekarang lihat surat 74.
Ya, jadi kita saksikan, Jim, apakah keadaan dunia sekarang ini harus ikut Quran atau Quran ikut dunia ini. Ini menarik. Kita lihat dari sini. 30 dan 31. Tom, ini penting ayat ini, Tom. Banyak orang gugur imannya. Termasuk kalian juga gugur. Ngeri. Ayat 13 tadi ya. Al-ayati sa'ata asyar wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatun lilladina kafaru liyastayqina alladina utul kitaba wa yazdada alladina amanu wa yazdada alladina amanu imanan wa yazdada alladina utul kitaba wa yu'minun wal yakfuruna wal kafiruna madza arada Allah bihadza masala كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. Sampai 30 ke 1. Nah, 30 31. Ayat 30-nya coba. Ayat 30. Menjaga di atasnya. Ya. Baca. Menjaga di atasnya 19 malaikat. Terus Dan tidaklah kami menjadikan para penghuni neraka kecuali ada malaikat-malaikat penjaga, dan kami tidak menjadikan jumlah bilangan mereka melainkan sebagai cobaan bagi orang-orang yang mereka ingkar, Orang kafir. Jadi Iya. COVID-19 itu orang kafir. supaya Buat kita apa? Buat kita ini apa? Buat yang beriman. ya, supaya menjadi yakin orang-orang yang telah diberi kitab, dan agar menambah kepada orang-orang yang beriman dengan keimanan, dan agar tidak ragu-ragu Nah, orang-orang yang yang lainnya nanti dibaca terus. Pertanyaan saya, kenapa 19? Kenapa nggak 17? Lebih seksi kan 17? Kenapa nggak 20? Kan sekarang tahun 2020. Kok 19? Nah, pertanyaan saya tadi, apakah Al-Quran ngikutin zaman atau zaman ngikutin Quran? ya, terus yang ini keluarnya selesai. Nah, Kita biarin. nggak mungkin. Dan konteksnya kepada kehidupan dunia. Jadi, untuk kita sebagai yang beriman, 3. Tambah imannya, tambah yakin, dan tidak ragu-ragu. Persoalan seriusnya dengan COVID-19, banyak orang yang jadi tidak beriman, ragu-ragu, dan tidak yakin. Apa contohnya? Nggak boleh ke masjid? Coba saya nanya dalilnya mana yang boleh tidak ke masjid? Orang beriman jangan ke masjid ya. Ada kan dalil? Kok nggak boleh ke masjid? Gara-gara COVID-19. Wah, lagi seru begini pulang ya Pak. Nanti kena COVID tuh nanti. Astagfirullah, jangan. Nauzubillah. Ya. Tahan ya, mohon ya. Ini lagi bahas COVID tuh. Oleh karena itu, kita lihat kombinasinya ya. Al-Baqarah ayat 125. Nah, gitu. Itu Quran itu hostability, objektif, sistematis, toleran. Nanti toleran di mana saya sebut. Nah, lanjut. Ada Qurannya dulu nih, kalau ada biar cepet dong baca. Amin. Ayo cepet.
Martin. Ijana baitan musabata linnasi wa anna Watahidu min maqami Ibrahim musalla Wahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tamira baitiya lit-ta'ifina wal akifina wa ruka'is sujud. Artinya yang keras di. Wahid Dan ketika Ya betul. dan ketika kami menjadikan rumah ini Ka'bah sebagai tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan kamu jadikanlah dari makam Ibrahim tempat berdiri Nabi Ibrahim sebagai tempat sholat, dan kami memerintahkan kepada Ibrahim dan Ismail agar keduanya membersihkan rumahku Ka'bah untuk orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang itikaf dan orang-orang yang ruku, sholat, serta orang-orang yang sujud. Dan ketika berkata Ibrahim, wahai Tuhanku, jadikanlah ini Mekah negeri yang aman, dan berilah rezeki penduduknya dari buah-buahan orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Terus begini. Dia berfirman, Langsung ayat 130-nya, 130. 130. Artinya ya. dan siapa yang benci Dengar terhadap nggak, Olid, denger ya? Ini penting ini. Dan Ini nggak siap- dapat di mana-mana, percaya sama saya. dan siapa yang benci terhadap agama Ibrahim kecuali orang yang membodohi dirinya sendiri, dan sungguh telah benar-benar kami memilihnya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat. Sungguh dari orang-orang yang soleh. Dia masuk orang-orang yang soleh. Nah, sekarang kembali lagi Al-Baqarah 125. 125. Artinya aja. Ijana baita. Dan ketika Ya. Dan ketika kami menjadikan rumah ini Ka'bah sebagai tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Nah, jadi masjid itu tempat naon? Tempat paling aman. Ini aman. Terus kenapa nggak boleh ke masjid? Aktif ikut MUI. Nah, coba Jimmy, MUI baca nggak ayat ini? Pusing kalau bilang nggak baca. Iya nggak? Mereka itu memperbodoh diri sendiri. Jahat sama Allah, jahat. Mesti tempat berkumpul dan Allah udah jamin aman, dia datang cuma nggak aman masjid, jangan ke masjid. Kan gila ini orang ini. Goblok. Tapi ngakunya profesor. Profesor, doktor, kiai haji, ulama besar, sorbannya segede-gede ban Vespa. Dapat parahnya apanya? Oh, nah, itu sudah nabi kalau itu. Oh, Amin. tapi jangan bohong. Itu juga beliau. Ah, jadi ini air putih ya. Air putih. Air putih mana? Air putih. Oleh karena itu, saudara, kita ngomong masih semangatnya. Wah, ya tahunya kalian udah banyak males-males. Udah banyak yang pulang dari aduh. Nah, jadi orang-orang yang membenci agama Ibrahim. Ibrahim ini kan kakek buyutnya Nabi Muhammad. Muhammad itu anak dari Ismail. Cicit-cicitnya. Nabi Isa itu cicit-cicit dari Nabi Ishak. Ishak dan Ismail adik kakak. Kakaknya Ismail, beda 13 tahun. Turunannya dari Ismail langsung kepada Muhammad. Yang lainnya nggak dikenal. Tapi dari Ishak banyak dikenal. Zakaria, Nabi Yusuf, Nabi Musa, sampai ke Nabi Isa. Itu turunan dari Ishak. Yang dikenal lebih banyak menjadi kaum Yahudi, Bani Israel.
tapi mereka beriman kepada Allah. Ya, maka untuk itu orang-orang yang tidak mengikuti jalan Allah yang benar ini, mereka benci itu sama Ibrahim, mereka itu memperbodoh diri. Saya kasih contoh. 1441 atau 42 tahun yang lalu, zaman Hijriyah, baru mulai Hijriyah. Kan sekarang baru apa namanya, ulang tahun Islam, ya, tahun baru Islam Muharram udah ke 1442 tahun. Dulu kita diajarin cuci tangan oleh Nabi lewat wudhu dulu lah. Kok sekarang diajarin cuci tangan lagi sama WHO? Oh, nurut lagi. Jangan itu ya. Sabun. Masker. Padahal Nabi bilang, Nabi yang bilang, pernah dengar nggak? Nih, ini kan Ustadz nih. Zamannya Nabi ada tahun sama tahun. Wabah. Tahun. Ada nggak larangan Nabi jangan bersin? Nggak ada. Kemudian, kalaupun ada yang kena tahun, klasifikasinya mati syahid. Betul nggak? Ya. Loh, kok kita pada takut mati syahid? Walaupun kita jangan minta kena COVID, gak mau juga saya juga. Ya kan? Tapi prinsip dasar kita tidak boleh takut kepada siapapun dan apapun. Tidak boleh. Marah betul Allah. Dari mana? Surat 9. Ayat 18. Ini Quran tuh sistematis tuh. Mesti bohong, tapi kalau yang cerdas catatnya di sini. Catat. Apa 9 yang 18. Nah, yang menarik itu ayat demi ayat itu sistematis dan objektif. Nggak miak-miak sama mana. Bagaimana tadi? Ya. Innama ya'muru masajida Allahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illa Allah fa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Artinya yang keras. Sesungguhnya. Nuhun. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat dan menunaikan zakat dan tidak takut kepada apapun. Ulangi, tidak takut pada apapun. Ulangi. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat dan menunaikan zakat dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah, maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Demi Allah, demi Rasul, apabila kalian nggak ikut ngaji sekarang, nggak mungkin kalian ngerti petunjuk. Nggak mungkin. Kalian masih ikut aja pandangan orang-orang yang nggak benar. Kalian masih aja jadi ragu-ragu. Kalian masih jadi tidak yakin kepada Quran. Yang saya sedih apa? Ulama besar ngomong begitu. Jangan ke masjid, apalagi red zone. Red zone. Allah bilang jangan takut pada apapun. Allah bilang aman. Sekarang faktanya, tunjukkan pada saya ada nggak berita orang mati di masjid gara-gara COVID? Di gereja. Fakta itu. Karena memang itu cobaan bagi orang-orang kafir tadi. Soalnya dari Tuhan. Bukan dari kita, buat kita manusia. Oleh karena itulah saudara-saudara yang saya sayangi ini, kalian kan ini generasi muda Islam yang maafkan saya ya,
Kalian ini dibodoh-bodohi sama keadaan. Terus mau lagi. Jangan dong. Harus bertindak menjadi generasi Indonesia bertakwa. Maka kita kecil-kecilannya bikin warung bertakwa. Amin. Masya Allah. Nanti mall bertakwa gitu. Garansi nih omongan saya. Salah. Jika Indonesia bertakwa, dunia pasti bertakwa. Pasti. Mana dalilnya? Buka surat 7 ayat 96. Dan pasti sejahtera. Indonesia apa? Indonesia karena itu paling banyak. Surat 7 96. Ayo baca cepet deh, baca deh. Atau Olid aja baca. Nanti ini gantian Olid baca deh. Disorot-sorot. Artinya, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Bayangkan, kalau setiap negeri beriman dan bertakwa, seluruh dunia bertakwa. Dimulai kenapa saya bilang Indonesia? Karena leader, jumlah terbanyak yang bisa menjadi super power. Anda bayangkan, tapi asumsinya presidennya jangan on. Presidennya mesti yang punya keimanan dan ketakwaan yang tinggi kepada Allah, sehingga dijaga karomahnya oleh Allah. Coba bayangkan kalau Presiden Indonesia ngomong di 106 negara yang bergabung dalam OKI, Organisasi Konferensi Islam. Saudara-saudara, misalnya nih, takdirnya asumsi kalau presidennya bener nih di Indonesia ngomong di depan forum, ya, undang si Raja Salman, Salman, apa kau pikir Mekah itu punya kau? Kira-kira berani nggak ngomong gitu? Berani dong, orang dia hanya nggak ada yang ditakutin selain Allah. Oh, mau itu masih raja itu nggak ada yang takut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Artinya apa nih? Allahu Akbar. Artinya presiden kecil. Raja kecil. Pasti berani presiden Indonesia ngomong tadi. Maka jangan ditutup. Harus ada haji. Oh, nggak berani bos. Cuma kan presidennya lemas kan. Nggak, Allah kita tahu. Nah, itu bos. Dunia pasti bertakwa. Siapa yang mau melawan Amerika? Kita kompak, kita serbu. Mereka itu tentara bayaran, pasti takut mati. Kalau kita cari mati, gimana nggak menang kita? Kata surga. Mereka tentara bayaran, takut pasti. Ya, ada perusahaan. Kita cari mati. Gimana ngadepin kita tuh? Jutaan orang. Belum Pakistan, belum Iran, belum lain-lain. Pokoknya jangan lagi ada perdebatan si Sunni segala macam. Kita nih konteksnya iman dan takwa kepada Allah. Makanya saya terharu dengan arti kok bikin warung bertakwa. Tapi dari segi gengsi saya kurang gengsi juga ke warung gitu. Ada lagi pasar Amerika, pasar asli bertakwa. Tapi ini motivasi harus lebih tingkat. Ini tetap ada mall bertakwa ada, pasar bertakwa ada, semua bertakwa. Dasarnya itu, ya. Al-Arab 6. Nanti kalau kamu iman dan takwa, sana mina, mangihin. Allah datangkan barokatin fi samawati wa ma fil ard. Allah datangkan berkah dari langit dan bumi. Anda tahu dari apa dari bumi? Ada minyak, emas, ada kelapa sawit, ada batu bara, ada nikel, ada uranium, ada sejumlah banyak lagi sumber daya alam, belum lagi laut, belum lagi hutan.
Tahu nggak satu harga emas berapa? 1 gram. 1 juta sekarang mau 1 juta. 1 juta 1 gram. Woi. Gila ini. Pertanyaan saya, 1 ton berapa gram? 1000. Ini pelajaran SD. J, berapa 1 ton berapa gram? Ya kan. 1 juta gram itu 1 ton. Hansel Milk. Aduh, pelajaran SD aja. Tohot betul itu. Jelebau. Berapa juta ton kita punya emas? Apa perintah Undang-Undang Dasar 45? Pasal 33 ayat 3 mengatakan bumi, air, dan segala kekayaan alam yang ada terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk semakmur-makmurnya Rakyat. rakyat. Pertanyaan seriusnya, sejak tahun 1962 kenapa dikuasai Amerika? Sudah 7 kali ganti presiden. Sudah 75 tahun kita merdeka. Merdeka naon, saya lihat masih banyak tantangan tuh, belum pada makan. Banyak tukang ngamen, cuma ngarepin 1000, 2000, aduh kasihan gitu. Sementara kita berlimpah makan ini, Masya Allah, berkah dengan Anda tahu, satu orang Indonesia per 1 tahun terima uang dari hasil emas 200 juta tanpa kerja setiap orang. Saya doktor bidang pengelolaan sumber daya alam, saya lulusan IPB, saya belajar informasi geografi sistem. Saya bisa mengerti hitung laut, hitung hutan, hitung kelapa sawit, hitung emas, hitung segala macam sumber daya alam, dikonversi jadi rupiah. Lebih dari patah ya, lebih dari Sementara kita sekarang engkek uang 100.000 aja susah. Sampai orang berani membunuh, berani menipu, berani ceraiin istri. Waduh, kasihan. Ini pertanyaan saya. Kita masih banyak yang miskin karena 4 orang konglomerat dibandingkan 100 juta rakyat Indonesia, kekayaannya sama dengan 4 orang tadi. Bayangkan, 100 juta rakyat Indonesia dikumpulin, harta kekayaannya sebanding dengan cuma 4 orang konglomerat. Gila nggak itu negeri gitu? Sadis. Nah, pertanyaan saya, kita miskin seperti ini takdir dari Allah atau salah presiden? miskin sistematis. Enak. Jangan dirokok. Sistem masa bukan disalahin, sistem buatan siapa? Nah, makanya ini salah takdir Allah apa salah presiden? Salah presiden. Nah, begitu atuh. Kita ini intelektual, bukan nyala-nyalain presiden. Kan kita berpikir, kok Undang-Undang Dasar 45 bilang bumi air dikuasai negara, dibagi buat rakyat. Kok dikuasai Amerika? Kok nggak dibagi sama rakyat? Ada COVID-19, kok rakyat jadi susah? Naik pesawat mesti bayar, dites itu. Orang urusannya apa kok kita yang dites, kita suruh bayar. Terus yang 1000 triliun kemana? 1000 triliun dana COVID itu. Terus ada undang-undang yang nggak boleh mempersoalkan dan DPR setuju. Itu kan aduh ya Allah. Nih Ardi punya kekuasaan di warung ini, yaitu berkuasa untuk mengawasi jalannya si Khalid yang jalanin warung ini.
Terus si Khalid dan kawan-kawannya usul sama Ardi, nggak usah digunain ya hak pengawasannya, percaya sama gua, kita kan bagus, kita perlu uang sekian nih. Karena dia iya. Nah itu yang terjadi DPR itu, hak pengawasannya dipotong, dipangkas, dia setuju. Nggak bisa mengawasi jalannya pemerintahan. Uang yang 1.000 triliun tadi kurang lebih itu hilang begitu saja, dijadikan bancakan. Nggak ada yang berani persoalin. Dan DPR yang punya hak itu, hak budgeting, hak pengawasan, dipotong, setuju. Ini kurang ajar itu menurut saya dalam konteks hukum tata negara. Nah itu. Jadi ngaji kita baru satu item nih, jaga kita. Belum lagi yang kedua, ketiga. Nah kita berseri saja, nanti saya main lagi sini. Kalian belajar juga baca Qurannya supaya kalian mengerti. Bukan ikut-ikutan. Saya warning ini. Coba 17:36 baca. Saya warning ya. Buat kalian ini dalam beragama. Surat ke-17 ayat 36. Lid, baca lagi, Lid. Artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi pendengaran, oke, penglihatan, hati akan diminta apa? Pertanggungjawaban. Pendengaran itu apa? Informasi. Sejumlah informasi, daya tampungnya adalah pendengaran. Penglihatan, dimensinya adalah fakta dan data, berkas-berkas, dokumen. Dimanapun ada berkas, ada dokumen, mata kita bisa lihat. Pertanyaan saya, apabila informasinya lengkap, fakta datanya lengkap, hati Anda gimana menilai? Benar apa enggak? Lengkap apa enggak penilaiannya? Nah, logika terbaliknya, kalau informasi Anda kurang, fakta datanya Anda nggak pernah lihat tentang COVID tadi, hati Anda gimana? Itu Quran, bos. Dasar. Kalau ada percaya berarti cuma Apa? jadi yakin kalau kita ada jadi gara-gara tadi informasi sebetulnya ada yang kurang, tapi hati kita jadi yakin Yakin? akan COVID-nya yakin itu hal lain. Dalam konteks keimanan kita harus meyakini itu memang ada, kan Quran tadi. Tapi itu cobaan bagi orang kafir. Buat kita ini supaya kita lebih yakin justru kepada Allah, supaya kita ini tidak ragu-ragu, supaya kita benar beriman. Nah, ini menariknya Allah, amat sangat menarik dalam perspektif kekuatannya. Allah ketika ingin menunjukkan kebesarannya, kehebatannya Allah itu, justru dia tampilkan yang kecil-kecil, bahkan sampai nggak kelihatan. Apa itu? COVID. Dengan COVID ini dunia gelisah, dunia semuanya tidak punya arti. Orang kekayaannya mau dibeliin aja kalau asal jangan kena COVID. Anda bayangkan, benda yang nggak kelihatan, tapi semua orang tahu itu ciptaan Allah. Karena nggak ada yang bisa nyiptain ini. Kemudian kekuasaannya Namrud. Hebat gak zaman waktu itu Namrud? Matinya apa? Nyamuk masuk ke telinga. Pusing gedor-gedor sampai dijedot-jedotin.
kepalanya. Ya kan? Cerita Namrud. Apa hebatnya Namrud, raja yang besar-besar itu? Allah tunjukkan dirinya, kekuasaan yang dahsyat hanya lewat yang kecil-kecil. Nyamuk, belum lagi semut. Kita tahu anak kecilnya deh. Ini lambang apa deh? Gajah. Ini lambang apa? Kalau ini lawan ini menang mana? Sepakat dunia luas. Hebat Islam itu, dahsyat Islam. Cuma kecerdasan kita ini yang menentukan. Jangan sampai enggak. Nah, tidak bermaksud mendikte, maka tiap hari kalian harus baca Quran. Terus mikir. Jangan baca yasinan, nggak berubah gitu aja. Karena nggak paham. Yasin aja udah benar, bagus, apa yang dilakukan. Tapi bagaimana memahaminya? Misalnya, innama amruhu ija aroda sayan an kulalahu gun fayakun. Bagaimana tuh memahami itu? Jadi maka jadilah. Ada ilmunya sendiri. Dan itu perintah Quran ya, surat 35 ayat 29. Di sini kita tutup, tapi itu jadi bahan renungan kalian semua. Surat ke-35 ayat 29. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Apa hubungannya baca Quran, sholat, infak, sama dagang tidak rugi? Dahsyat Quran itu. Jadi saya mengerti kenapa ini namanya warung bertakwa. Ini juga bisa jadi dalil. Sekarang ini logika analisis ya, Lin, Sehin. Kalau warung ini ujungnya bangkrut berarti nggak baca Quran, nggak jaga sholatnya, nggak keluarin infak. Pasti ini. Logika terbalik. Jangan main-main. Maka setiap hari bacalah Quran. Karena itu maunya Allah. Bukan maunya Egy Sujana. Saya tidak berpendapat tidak. Saya hanya membacakan ayat-ayat Quran. Dan yang baca kalian sendiri. Nggak ada rekayasa saya. Kemudian jaga sholatnya. Tapi sholat yang 3 dimensi, jangan 1 dimensi. Sholat 5 waktu itu 1 dimensi. Allahu Akbar, baca ini, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Selesai. Fawailul musallin, lalai sholat. Isi neraka waya. Jadi udah sholat saja bisa masuk neraka waya, apalagi kagak sholat. Jadi sholat yang bagaimana? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, bahkan matiku hanya untuk Allah, Rabbul Alamin, pencipta, pendidik, pemelihara alam semesta. Itu Rabb. Jadi sholat yang dimensi kedua adalah sholat yang mensujudkan sistem kehidupan. Karena waktu sholat dalam arti yang pertama, yaitu dimensi pertama, sholat dalam arti keyakinan.
Sholat dalam arti keimanan. Kita tahu sholat takbir sampai salam itu contoh dari Nabi. Kita beriman, kita tidak persoalkan, kita kerjakan saja. Nah, yang mengerjakan sholat 5 waktu, bahkan tahajud, bahkan duha dan lain sebagainya, itu baru satu dimensi. Dimensi yang kedua adalah waktu sholat dalam arti keimanan. Ada gerakan sujud, betul? Sujud melambangkan apa? Di kepala kita itu tunduk patuh kepada Allah. Apa ada di dalam kepala kita? Otak. Otak untuk apa? Pikir. Jadi pemikiran itu yang harus sujud kepada Allah. Konsep-konsep, gagasan-gagasan yang harus sesungguhnya sujud, tunduk patuh kepada Allah. Ini yang tidak sholat sekarang ini. Sistem ekonomi kita riba. Sistem politik kita liberal, kapitalis, bahkan komunis yang sedang bangkit sekarang ini. Hukum kita diskriminatif. Lalu bagaimana kita mensolati ini semua? Nah, untuk mensolati itu semua masuk sholat yang 3 dimensi. Wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan sholatku untuk kematianku betul-betul aku persembahkan. Makanya orang yang mati syahid tidak perlu disolatin. Kenapa coba? Logikanya kenapa? Kenapa? Hah? Karena sudah Sholat, Nah, kalau udah ikutin Oski Budi diminta. Karena sudah sholat. Oh, iya. Kapan sholatnya? Waktu mensujudkan sistem. Dia diperangi, dia dibunuh. Mati syahid. Jadi inilah kerja-kerja dakwah kita. Inilah generasi bertakwa yang akan kita upayakan terwujud. Dan ini udah Allah persiapkan. Ada 5 karakternya. Mau sekarang apa perskot aja? sekarang Sekarang udah kebanyakan muntah lagi. Tarik deh. Nanti lanjutkan lagi. Kalau perlu kalian ke Bogor dong. Iya, nanti kita sama Pak Adi. Ngaji yang serius. Iya, iya. Zaman dulu itu, ingat nggak? Orang ngaji itu kayak Bukhari. Dia tuh dari Rusia. Sampai datang ke Saudi. Naik apa? Jalan kaki. Ini udah ada naik tol apa? Males. Saya malah yang datang ke sini. Karena dari segi takjim ini tidak takjim ini kepada guru. Promosi nih. Karena dalam perspektif Islam, 1 huruf aja kamu diajarin, itu dia berhak dipanggil guru. Harus begitu. Etika. Bukannya. Nah, kalau Ardi saya sering dengar lihat WA aja siap suhu gitu. Ada di WA aja. Stiker. Oh itu tanda lambang takjim. Bukan saya mau dibegitu-begituin di stiker. Nah, tapi itulah etika. Ya. istilah ada. Ya, adab namanya. Jadi, saudara-saudara, jangan musyrik, banyak amal soleh. Pegang baik-baik itu, insya Allah ketika kita jumpa dengan Allah, kita bisa bercerita bahwa bersaksi di warung bertakwa ini kita pernah bicarakan tentang Engkau ya Allah, tentang konsep Islam yang dahsyat ya Allah, yang orang lain tidak bicarakan. Ya, jadi kalau suatu saat Anda yang masuk surga tidak lihat ada Egy Sujana, panggillah saya. Ya Allah, dulu pernah saya diajari dia ya Allah, masa dia nggak ada di sini ya Allah. Begitu juga kalau saya ingat ada kalian. Ya Allah, si Jimmy kemana nih? Ya, ini kalau Jenal. Gitu. semuanya lah. Kita
walaupun jauh, kita ketemu dalam doa-doa. Al-Fatihah. Allahumma ya Allah, ya Latif, ya Alim, ya Aziz, ya Mutakabir, ya Ghani, ya Razzaq, ya Mughni, ya Qahar, ya Jabbar, ya Mutakabir. Allahumma ya Allah, Maha Pengasih, Pengampun dan Penyayang. Ampunkanlah dosa-dosa mata kami, karena lebih banyak melihat ayat-ayat yang lain ketimbang Al-Quranmu ya Allah. Lebih banyak telinga kami mendengarkan musik atau yang lain ketimbang mendengar perintah nasihat agamamu ya Allah. Ya Allah ilahi Rabbi, ampunkanlah dosa mata kami, lebih banyak baca Al-WA ketimbang Al-Quran. Ya Allah ya Tuhan kami, kuatkanlah hati kami untuk beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah, sehingga kami tidak lalai dalam menjalankan dunia ini ya Allah. Allah ilahi Rabbi, kami hidup di negeri Indonesia yang penuh dengan kemunafikan ya Allah. Maka ya Allah, cabutlah kekuasaan orang-orang munafik, orang-orang kafir yang menentang agamamu ya Allah. Gantilah dengan orang-orang yang bertakwa untuk menegakkan agamamu ya Allah. Allah ilahi Rabbi, satukan hati kami. Persatuan umat Islam amat sangat penting ya Allah. Jangan cerai-beraikan kami ya Allah. Allah ilahi Rabbi, tambahlah rezeki kami. Kami membuat warung bertakwa ini, besarkanlah untuk menjadi mall bertakwa, pasar bertakwa, dan Indonesia bertakwa. Maka dunia pun bertakwa atas izin Engkau ya Allah. Allah ilahi Rabbi, cabutlah kekuasaan orang-orang yang zalim itu, ganti dengan orang-orang yang bertakwa, agar kami dipimpin ke jalan takwa. Allah ilahi Rabbi, suatu saat kami akan meninggal ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami dalam keadaan munafik, fasik, zalim, dan musyrik. Jemputlah nyawa kami dalam keadaan iman, Islam, dan ihsan. Bahkan kami ingin mati syahid membela agamamu ya Allah. Jauhkanlah kami dari prasangka, dari penistaan, dari kehinaan dunia ini ya Allah. Betul-betullah angkat derajat kami untuk menjadi orang-orang yang Engkau redoi, orang-orang yang Kau kehendaki untuk mengatur Indonesia dan dunia pun bertakwa ya Allah. Sayangilah kami ya Allah, mudahkanlah urusan kami ya Allah. Kemudian senangkanlah hati kami, sehingga kami betul-betul bersaudara, seiman, seislam untuk menegakkan agamamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wakina azabana, wakina azabana, wakina azabana. Amin ya Allah, amin ya mujibah sa'ilin. Al-Fatihah. Demikianlah saudara, kita akhiri dengan semangat yang membara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.